Ini kamar mandi teh. Iya, yang laki-laki mas sebelah kanan. Oh ini buat cewek ya? Iya. Boleh, oh ya makasih. Berbagai kelompok etnis mewarnai keragaman yang ada di Indonesia, salah satunya adalah suku Baduy. Suku Baduy adalah penduduk asli yang hidup di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leui Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nama Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut. Pendapat pertama munculnya nama Baduy berasal dari sebutan para peneliti Belanda yang melihat kemiripan mereka dengan kelompok Arab Badawi di Timur Tengah yang merupakan masyarakat dengan cara hidup berpindah-pindah, nomaden. Pendapat berikutnya adalah nama Baduy muncul karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Sementara orang Baduy lebih suka menyebut dirinya sebagai orang Kanekes atau orang Kanekes sesuai dengan nama wilayah yang mereka tinggali. Salah satu hal yang menarik untuk diketahui adalah pola pendidikan anak-anak pada masyarakat Baduy di mana mereka tidak boleh menempuh pendidikan formal atau sekolah. Masyarakat suku Baduy menganggap pendidikan merupakan hal yang dilarang bagi mereka karena dianggap bisa merenggut kebudayaan asli mereka. Selain itu, masyarakat Baduy juga beranggapan bahwa orang pintar identik dengan kecurangan, korupsi, koloni, dan berbuat hal-hal buruk lainnya. Meskipun demikian, bukan berarti anak-anak suku Baduy tidak pernah belajar. Suku Baduy pada hakikatnya adalah kelompok masyarakat yang rajin belajar, namun cara belajarnya lah yang berbeda. Cara belajar mereka yaitu dengan praktik kerja sehingga bekerja dimaknai belajar dan dilakukan melalui proses latihan atau pengalaman. Anak-anak suku Baduy belajar tentang menjaga lingkungan dengan tidak merusak hutan dan membuang sampah ke sungai. Bisa aja mereka mempertimbangkan serta membunuh hewan-hewan liar di luar yang dikonsumsi. Anak-anak Baduy belajar menenun, membuat kerajinan, berkebun, memanjat pohon, membuat koja, dan alat-alat kebutuhan hidup lainnya dengan melihat langsung orang tuanya dalam keseharian. Kemudian, mereka diajarkan orang tuanya bagaimana cara berkebun, membuat kerajinan dan yang lainnya. Hal ini terjadi setiap hari. Bagi anak-anak Baduy, sekolah terbaik untuk mereka adalah alam dan budaya. Dalam hal ini, keluarga memiliki peranan penting dalam kehidupan anak. Kegiatan literasi keluarga pada suku Baduy berlangsung sepanjang hayat. Bayi usia 7 hari mulai diperkenalkan pada alam sekitar, yaitu ke huma atau ladang. Ciri-ciri suku Baduy. Ciri khas suku Baduy dapat diamati dari cara hidup serta hasil budaya yang masih dapat diamati hingga saat ini. Salah satunya adalah rumah adat suku Baduy yaitu Sulah Nyanda yang merupakan bangunan berbentuk panggung dengan bahan kayu, bambu, serta atap ijuk atau rumbia. Ciri orang Baduy sendiri terbagi menjadi dua, yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Suku Baduy dalam masih memegang teguh adat istiadat dengan menolak adanya teknologi dan mempertahankan cara hidup yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Jika diamati, suku Baduy dalam sehari-hari kerap menggunakan baju dan ikat kepala berwarna putih yang melambangkan kesucian. Sementara suku Baduy luar diperbolehkan menerima teknologi dan cara hidup masyarakat modern untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya. Dalam kesehariannya, suku Baduy luar kerap mengenakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala biru. Masyarakat suku Baduy, terutama Baduy dalam bermata pencaharian sebagai petani atau penggarap ladang, serta memelihara ternak. Sementara para perempuan Baduy memiliki keahlian menenun dengan tenun halus untuk pakaian dan tenun kasar untuk ikat kepala serta ikat pinggang. Untuk membawa peralatan sehari-hari, suku Baduy juga membuat tas yang terbuat dari kulit pohon terep yang bernama koja atau jarok. Dalam tatanan masyarakatnya, pemimpin suku Baduy disebut PUN, asisten pemimpin suku Baduy disebut jaro, dan pemimpin adat disebut kejeroan. Selain itu, masyarakat suku Baduy sendiri dikenal memiliki kepercayaan Sunda Wiwitan. Tempat sembahyang umat Sunda Wiwitan adalah pamunjungan atau kabuyutan, yaitu tempat punden berundak yang biasanya terletak di bukit. Tradisi suku Baduy. Suku Baduy dikenal memiliki berbagai tradisi, beberapa di antaranya cukup khas dan terkenal akan keunikannya. Berikut adalah beberapa di antaranya. Gemar berjalan kaki. Masyarakat suku Baduy dikenal orang yang sangat gemar berjalan dengan kaki telanjang.
Mereka akan berjalan kaki kemanapun meski jarak yang ditempuh cukup jauh tanpa mengenakan alas kaki. Tidak mengenakan alas kaki dan tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi merupakan prinsip hidup suku Baduy untuk menjaga keselarasan dengan alam. Sistem kekerabatan berdasar wilayah. Dalam masyarakat Baduy terdapat sistem kekerabatan yang menitik beratkan pada wilayah tempat tinggal. Hubungan kekerabatan bisa dilihat dari 3 sisi yaitu Kampung Tangtu, Kampung Panamping, dan Pajaroan. Dalam hal ini, seluruh wilayah desa Baduy adalah Tangtu Teulu Jaro 7, yang berarti seluruh penduduk di wilayah Kanekes Baduy merupakan satu kerabat yang berasal dari satu nenek moyang. Adapun perbedaannya ada pada generasi antara tua dan muda, di mana orang Cikeusik dianggap yang tertua, Cikertawana yang menengah, dan Cibeo yang termuda. Sistem kekerabatan merujuk nama ibu. Masyarakat Baduy juga memiliki keunikan nama dengan mengambil suku kata awal orang tuanya. Anak perempuan biasanya akan mengambil dari nama ayahnya, sedangkan anak laki-laki dari ibunya. Sebagai contoh, apabila seorang ibu bernama Arsunah maka nama anak laki-lakinya adalah Ardi atau Arsani. Namun untuk cara panggilan masyarakat Baduy justru menggunakan panggilan dengan nama anak. Sebagai contoh, seorang ayah yang memiliki anak laki-lakinya bernama Asep maka ia akan dipanggil Ayah Asep padahal nama aslinya adalah Ujang. Karena panggilan ini terus-menerus digunakan, tak jarang banyak orang tua kemudian lupa dengan nama aslinya sendiri. Suku Baduy menggunakan bahasa Sunda untuk percakapan sehari-hari. Sebagai bagian dari etnis Sunda, suku Baduy memang menggunakan bahasa Sunda Banten sebagai bahasa sehari-hari. Ini digunakan pada hampir seluruh masyarakat Baduy, baik itu Baduy dalam maupun Baduy luar. Namun di dalam perkembangannya, sejumlah orang Baduy sudah bisa berbahasa Indonesia, beberapa bahkan cukup mahir berbicara menggunakan bahasa Inggris. Orang Baduy mengandalkan alam sebagai sumber mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Suku Baduy mengandalkan kekayaan alam di sekitarnya. Mereka banyak bertani atau bahkan mengumpulkan hasil hutan seperti madu. Namun sebagian kecil juga berdagang, terutama untuk memenuhi kebutuhan para pendatang yang berkunjung ke daerah mereka. Dalam waktu tertentu, suku Baduy menutup diri dari dunia luar. Suku Baduy memiliki salah satu ritual yang selalu dilaksanakan secara disiplin, yakni Kawalu. Tradisi ini dilaksanakan dengan menutup diri dari dunia luar selama 3 bulan. Saat ini, suku Banten tengah melaksanakan Kawalu. Pemerintahan adat suku Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar resmi menutup kawasan perkampungan Baduy dalam dari kunjungan wisatawan selama 3 bulan ke depan. Itulah beberapa fakta tentang suku Baduy. Apakah ada yang tertarik untuk mengunjunginya? Mari jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai ajang pembulian, sehingga menciptakan permusuhan.